Selamat pagi Bu Diva dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang menulis persuasive message. Kelompok kami terdiri dari Natalia Cindy, Dewani Aan, Monica Bella Setiawan, Emi Sulistiorini. Selanjutnya, kita akan membahas menggunakan proses penulisan 3 langkah untuk pesan persuasif. Contohnya, saat mencoba meyakinkan atasan untuk membuka kantor baru di Eropa dengan cara mendorong calon pelanggan untuk mencoba produk. Kita perlu menggunakan kemampuan persuasif, bertujuan untuk mengubah sikap keyakinan tindakan audiens. Langkah yang pertama, merencanakan pesan persuasif. Terdapat menganalisis situasi. Contohnya, saat kita mencoba membujuk konsumen untuk membeli sebuah produk atas dasar daya tariknya. Pesan itu akan terhubung dengan konsumen yang termotivasi oleh keinginan untuk menjadi berkembang, tetapi mungkin tidak akan terhubung dengan konsumen yang lebih didorong oleh masalah fungsional atau keuangan. Yang selanjutnya, mengumpulkan informasi. Contohnya, mengumpulkan informasi yang diperlukan dan membuat pesan persuasif yang menarik. Memilih media dan saluran yang tepat. Contohnya, agen periklanan mempekerjakan spesialis media yang tugasnya untuk menganalisis opsi yang tersedia dan juga memilih kombinasi paling hemat biaya untuk setiap klien dan setiap kampanye iklan. Mengatur informasi. Contohnya, mencoba meyakinkan orang lain untuk bergabung dengan kita dalam usaha bisnis. Kita akan menjelaskan bagaimana kita akan membantu mereka, bukan bagaimana kita akan membantu untuk membatasi ruang lingkup. Langkah yang kedua, menulis pesan persuasif. Contohnya, beberapa organisasi menangani perselisihan dan konflik, sedangkan yang lain menerima dan bahkan mendorong keterbukaan diskusi dan berbagai sudut pandang yang berbeda. Ketika mencoba untuk membujuk audiens yang skeptis atau bermusuhan, kredibilitas adalah yang terpenting. Kita harus meyakinkan orang bahwa kita tahu dan yakin kita bicarakan itu tidak mencoba menyesatkan mereka. Langkah yang ketiga, menyelesaikan pesan persuasif. Contohnya, dengan mengevaluasi file isi dan mencoba untuk menilai argumen secara objektif dan tidak melebih-lebihkan kredibilitas. Terima kasih. Saya Dewani Aan Perwitasari, NIM 1822140003. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang materi Developing Persuasive Business Message. Yang pertama adalah Farming Your Arguments, yang dimana kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional atau yang biasa disebut AIDA, yang memiliki kepanjangan. A itu adalah attention. Di sini saya akan memberikan contoh. Attention itu adalah sebuah produk pelangsing badan yang memiliki satu kalimat yang dapat menarik perhatian para pembeli, yaitu teh penghancur lemak. Yang kedua itu adalah interest, yang dimana setelah kita membuat mereka tertarik dengan produk kita, maka selanjutnya akan membuat mereka melanjutkan membaca dan tertarik dengan produk ini. Yang setelah bagi contoh tadi adalah produk plastik badan. Nah, untuk memancing interest, cara terbaiknya adalah menggunakan informasi atau fakta. Nah, dari produk ini menggunakan sebagai contohnya tuh paket silver, pemakaian 35 hari, berat badan bisa turun sampai 10-14 kilo. Selanjutnya adalah desire, yang dimana di tahap ini tuh mereka sangat menginginkan produk ini. Nah, sehingga kita setelah membujuk mereka untuk membaca, terus kita tuh menjelasin ke mereka juga kayak benefitnya dan manfaatnya atau produknya ini tuh udah teruji atau belum. Seperti contoh
produknya si pelangsing badan ini tuh mereka alami 100% halal, terus memiliki BPOM, sudah dikenal lebih dari beberapa negara. Jadi kayak gitu, jadi supaya mereka tuh lebih yakin dengan produk ini. Tahap yang terakhir adalah actionnya, dimana tahap ini tuh tahap yang paling sederhana, mengajak mereka untuk mengambil keputusan atau tindakan. Setelah kita tadi menawarkan produk-produk ini, terus menjelaskan manfaat produk ini, terus menarik mereka untuk minat untuk membeli, maka di tahap ini kita tuh memberikan tahap paling terakhir untuk mereka mengambil keputusan. Selanjutnya adalah daya tarik emosional. Di sini saya akan memberi contoh tuh rasa simpati seorang kepala manajer yang mengucapkan kepada bawahannya selamat ulang tahun. Ini merupakan rasa emosional yang menyenangkan bagi karyawan. Selanjutnya adalah anticipating objection. Contohnya tuh ketika Anda tahu bahwa proposal Anda untuk beralih ke materi biaya rendah akan menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas produk. Nah, tangani masalah ini secara langsung dalam pesanan Anda. Jika Anda menunggu sampai orang-orang mengungkapkan kekhawatirannya setelah membaca pesan Anda, mereka mungkin tertarik pada perusahaan lain. Dan sebelum Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran, mereka dengan segera mengemukakan potensi masalah tersebut. Anda juga menunjukkan apresiasi yang luas terhadap masalah tersebut. Selanjutnya ada reinforcing your position. Contohnya tuh, jika suatu perusahaan berada dalam masalah keuangan yang serius, mereka membicarakan perjuangan untuk bertahan hidup. Merupakan daya tarik emosional yang lebih kuat daripada membicarakan tentang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang avoiding common-mistake in persuasive communication, atau bisa diartikan dengan menghindari kesalahan umum dalam komunikasi persuasif. Jika Anda percaya pada konsep atau proyek yang Anda promosikan, Anda akan sangat mudah terjebak dalam kepercayaan diri Anda dan antusiasme Anda sendiri, sehingga gagal untuk melihat sesuatu dari sudut pandang penonton atau audiens. Saat Anda menyusun argumen persuasif, Anda harus menghindari kesalahan-kesalahan umum seperti menggunakan pilihan kata yang sulit, memaksakan kehendak. Tidak ada seseorang yang suka ditekan untuk membuat keputusan, dan komunikator yang menggunakan pendekatan ini dapat terlihat lebih peduli dengan pencapaian tujuan mereka sendiri daripada untuk memenuhi kebutuhan audiens. Komunikasi persuasif itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi persuasif yang tidak efektif dan komunikasi persuasif yang efektif. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif yang tidak efektif. Di sini saya sudah memiliki contoh komunikasi persuasif yang tidak efektif. Di sini saya sudah memiliki sebuah bacaan yang saya ambil dari e-books. Di bacaan ini terdapat banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak efektif, mulai dari penggunaan bahasanya, penggunaan katanya yang tidak tepat untuk dibaca oleh audiens atau pendengar. Nah, kata-kata di dalam bacaan ini tuh kayak banyak mengandung unsur yang tidak sopan, ada kalimat-kalimat yang menghina sebuah perusahaan atau presiden utama dari sebuah perusahaan. Dan bacaan ini itu penggunaan kalimat-kalimat itu kayak seolah-olah mereka tuh ingin mengancam audiens. Mereka ingin membuat audiens atau pendengar yang membaca atau melihat bacaan ini itu seolah-olah merasa terancam, sehingga mereka itu sehingga audiensnya itu
bisa membeli produk yang mereka jual. Terus bacaan ini itu di mata audiens terkesan menimbulkan dampak yang buruk. Padahal dengan perusahaan di bacaan ini seperti ini, mereka akan mengurangi kualitas baik mereka di mata audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif yang efektif. Di sini saya juga sudah memiliki contoh komunikasi persuasif yang efektif. Sebenarnya bacaan ini sama saja dengan bacaan komunikasi persuasif yang tidak efektif, tetapi di bacaan kedua ini mereka pandai memilih kata-kata sehingga kata-kata yang mereka gunakan itu terkesan sopan dan penyampaian mereka kepada audiens itu lebih tenang dan pemilihan kalimat-kalimatnya itu lebih sopan sehingga audiens atau pendengar bisa menerima dengan baik apa yang mereka sampaikan. Dan di kalimat atau kata-kata di bacaan ini tidak mengandung unsur-unsur yang mengancam atau menghina pihak manapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif persuasion atau bisa diartikan dengan kesalahan umum dalam pesan bisnis yang persuasif. Sepanjang karir Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk menulis pesan persuasif dalam organisasi Anda, seperti laporan yang menyarankan prosedur operasi yang lebih efisien atau memo yang meminta uang untuk membeli peralatan baru. Demikian pula Anda dapat membuat berbagai pesan persuasif untuk orang-orang di luar organisasi, seperti situs web yang membentuk iklan publik atau surat yang meminta penyesuaian yang melampaui kewajiban kontrak pemasok. Pesan persuasif ini terbagi menjadi tiga, yaitu permintaan tindakan yang persuasif, presentasi ide yang persuasif, dan klaim persuasif serta permintaan penyesuaian. Sebagian besar pesan bisnis persuasif Anda akan menggunakan permintaan tindakan. Dalam beberapa kasus, permintaan Anda akan diantisipasi, jadi pendekatan langsung tidak masalah. Di tempat lain, Anda perlu memperkenalkan niat Anda secara tidak langsung. Dan model AIDA atau pendekatan serupa ideal untuk tujuan permintaan tindakan yang persuasif. Di slide ke-6 saya memiliki contoh surat lamaran kerja yang berbentuk AIDA. Yang kedua yaitu presentasi ide persuasif. Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda hanya ingin mengubah sikap atau keyakinan tentang topik tertentu tanpa meminta audiens untuk memutuskan atau melakukan apapun. Tujuan dari pesan yang Anda buat, pertama Anda mungkin tidak lebih dari meyakinkan audiens. Jadi Anda harus meyakinkan audiens atau pendengar Anda untuk memeriksa kembali pendapat lama yang mereka berikan atau mengakui kemungkinan cara berpikir yang baru atau mendapatkan ide-ide baru. Misalnya seperti World Wide Web Consortium atau asosiasi global yang menetapkan banyak pedoman dan teknologi di balik World Wide Web.
persuasif dan permintaan penyesuaian. Sebagian besar klaim dan permintaan penyesuaian adalah pesan rutin, dan pesan ini tuh menggunakan pendekatan secara langsung. Pembahasan ini juga dibahas di dalam bab 10 di e-books. Namun, konsumen dan profesional terkadang menghadapi situasi di mana mereka yakin mereka belum menerima kesepakatan yang adil dengan mengikuti prosedur normal. Situasi ini membutuhkan pesan yang lebih persuasif. Bahan utama dari klaim persuasif yang baik adalah tinjauan fakta yang lengkap dan spesifik serta nada percaya diri dan memiliki nilai yang positif. Ingatlah bahwa Anda berhak untuk merasa puas dengan setiap transaksi. Mulailah klaim persuasif dengan menguraikan masalah dan lanjutkan dengan meninjau apa yang telah dilakukan sejauh ini. Jika Anda mempunyai suatu masalah. Perkenalkan, nama saya Emi Sulistiorini, NIM 1822140025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Developing Marketing and Sales Message atau mengembangkan pesan pemasaran dan penjualan. Yang pertama itu ada Planning Marketing and Sales Message. Itu merencanakan pesan pemasaran dan penjualan. Nah, sebelum perusahaan memasarkan produknya ke perusahaan A, maka perusahaan harus memberi pesan penawaran kepada perusahaan A dan memberitahu bahwa di perusahaannya mempunyai barang yang cocok untuk kebutuhan di perusahaan A tersebut. Namun sebelumnya kita harus memilih perusahaan yang cocok untuk diajak kerjasama agar tidak merugikan perusahaan nantinya. Lalu yang selanjutnya ada Writing Conventional Marketing and Sales Message. Ini tuh menulis pesan pemasaran dan penjualan konvensional. Nah, pada saat menulis pesan pemasaran dan penjualan konvensional, kita tuh harus menarik perhatian konsumen. Biasanya dengan cara membuat judul atau cover yang menarik agar konsumen melihat apa yang akan perusahaan pasarkan. Misalnya di sini saya mengambil dari Tokopedia. Nah, di sini tuh ada iklan ide bisnis jualan pulsa lewat aplikasi mitra Tokopedia. Nah, namun tidak hanya judul saja yang harus membangun minat. Namun tidak hanya judul saja, perusahaan harus membangun minat konsumen untuk membelinya. Bisa dengan cara, contohnya tuh bisa dengan beli data Telkomsel dan Tri, bonus pulsa hingga 100.000. Nah, ini tuh iklan ini tuh biar banyak konsumen yang membelinya gitu. Lalu yang selanjutnya ada Writing Promotional Message for Social Media. Menulis pesan promosi untuk media sosial. Pilih media sosial yang akan dipakai untuk mempromosikan produk dari suatu perusahaan. Nah, yang terpenting tuh kita harus memilih media sosial apa yang akan dipakai untuk mempromosikan produk dari suatu perusahaan tersebut. Terus dalam promosi media sosial harus memberikan informasi yang jelas agar mudah dipahami sehingga konsumen akan membacanya. Contohnya tuh di sini saya ngambil dari Xiaomi Indonesia. Nah, di sini produk Xiaomi Indonesia. Nah, di sini tuh saya ngambil dari Instagram, teman-teman. Di sini tuh sudah sangat jelas dijelaskan ada peluncuran jagoan baru. Produk baru dari Redmi tersebut ada Redmi 9C. Mulai harganya tuh sudah dijelaskan dari harga 1.399.000 gitu. Terus sudah dijelaskan juga flash sale-nya tuh tanggal berapa, jam berapa. Terus
diberikan kelebihannya juga. Ini seperti hot sale, dapatkan di sini jagonya kamera kece dengan triple AL kamera Xiaomi Redmi 9C garansi resmi gitu. Lalu yang terakhir ada creating promotional message for mobile device. Itu membuat pesan promosi untuk perangkat seluler. Nah, pesan promosi ini untuk perangkat seluler terkadang disebut dengan m-commerce. Membuat promosi melalui seluler sudah menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Contohnya tuh di sini saya ngambil dari ebook ya. Asosiasi Pemasaran buka realtimeupdates.com PCT 14 dan pilih pelajari lebih lanjut di bagian mahasiswa. Pembantuan waktu nyata dipelajari lebih lanjut dengan mengunjungi website ini. Praktik terbaik dalam pemasaran seluler. Dapatkan semua yang perlu Anda ketahui dari seluler. Nah, biasanya tuh kalau kita lagi nonton YouTube ya, tiba-tiba ada iklan di tengah-tengah kita nonton YouTube ada iklan. Nah, itu juga salah satu contoh dari creating promotional message for mobile device. Nah, pokoknya di sini tuh pesan yang akan dipromosikan tuh harus jelas, singkat, tapi mudah dipahami oleh konsumen gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maintaining high standard of ethics, legal completion, and attitude. Atau bisa juga diartikan dengan menjaga standar etika tinggi, kepatuhan hukum, dan attitude. Kata persuasi memiliki konotasi negatif bagi sebagian orang, terutama dalam konteks pemasaran atau penjualan. Namun bagi sebagian pembuat bisnis, etis memandang persuasi sebagai kekuatan positif bagi perusahaan mereka. Ini tuh bisa menyelaraskan kepentingan mereka atau kepentingan perusahaan mereka dengan apa yang terbaik bagi audiens mereka. Mereka mempengaruhi anggota atau audiens dengan memberikan informasi dan membantu audiens untuk memahami tentang produk yang mereka jual. Dan audiens bebas memilih produk-produk yang mereka jual. Untuk mempertahankan standar etika bisnis tertinggi, kita harus selalu menunjukkan sikap jujur terhadap kebutuhan dan minat audiens. Ketika pemasaran dan penjualan tumbuh semakin kompleks, begitu pula konsekuensi hukum dari pesan pemasaran dan penjualan yang harus kita hadapi. Di sini terdapat beberapa konsekuensi hukum yang harus kita hadapi dari pesan pemasaran dan penjualan. Yang pertama, pesan pemasaran dan penjualan harus jujur dan tidak restriktif. Itu artinya kritisi menganggap pesan menipu jika berisi pernyataan yang kemungkinan menyesatkan pelanggan yang wajar dan pernyataan tersebut merupakan bagian penting dari keputusan pembelian. Terus yang kedua, Anda harus mendukung klaim Anda dengan bukti. Menurut kritisi, menawarkan jaminan uang kembali atau memberikan surat dari pelanggan yang puas tidaklah cukup. Anda harus mendapat dukungan klaim produk Anda dengan bukti objektif seperti survei atau studi ilmiah. Jika Anda mengklaim bahwa produk makanan Anda menurunkan kolesterol, Anda harus memiliki bukti ilmiah untuk mendukung klaim tersebut. Yang ketiga, memikat dan mengganti iklan adalah tindakan ilegal.
mencoba menarik pembeli dengan mengiklankan produk yang tidak ingin Anda jual dan kemudian mencoba menjual produk lain. Atau biasanya menjual produk lain itu dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen. Itu merupakan tindakan yang ilegal. Yang keempat, pesan pemasaran dan situs web yang ditujukan untuk anak-anak tunduk pada aturan khusus. Misalnya, pemasar online harus mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum membuka informasi pribadi tentang anak-anak di bawah usia 13 tahun. Yang kelima, pesan masalah penjualan dianggap kontraflow yang mengikat di banyak negara bagian. Jika Anda menyiratkan atau membuat penawaran dan kemudian tidak dapat memenuhi akhir dari tawar-menawar tersebut, Anda dapat dituntut karena melanggar kontrak. Terus yang selanjutnya, yang keenam, dalam kebanyakan kasus Anda tidak dapat menggunakan nama, foto, atau identitas seorang tanpa izin. Melakukan hal itu dianggap sebagai pelanggaran privasi. Anda dapat menggunakan gambar orang-orang yang dianggap sebagai figur publik selama Anda tidak melakukannya secara tidak adil, menyatakan bahwa mereka mendukung pesan yang Anda sampaikan kepada audiens atau konsumen. Sekian persen.